Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildani Latusar Rahima Putri dengan NIM 240306541131 dari program studi S1 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini kita akan membahas mengenai bagaimana gelombang bekerja, bagaimana bunyi dan cahaya dapat merambat, dan apa perbedaan di antara keduanya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami konsep dasar gelombang, menjelaskan sifat-sifat gelombang bunyi, dan mengidentifikasi karakteristik gelombang cahaya. Dengan begitu, kita bisa memahami bagaimana energi bunyi dan cahaya bergerak di alam. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdiskusi. Pernahkah kamu mendengar petir menggelegak beberapa detik setelah melihat hilal? Mengapa suaranya bisa terdengar, tapi cahayanya bisa terlihat lebih dulu? Bagaimana keduanya bisa merambat tetapi tidak cepat? Nah, fenomena petir dan kilat itu adalah contoh nyata bahwa bunyi dan cahaya memiliki sifat gelombang yang berbeda. Cahaya sampai lebih dulu karena merambat jauh lebih cepat dibandingkan. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang tanpa memindahkan materi secara permanen. Artinya yang berpindah adalah energi, bukan zatnya. Contohnya, saat kamu melempar batu ke air, airnya hanya bergetar, tapi energi rambatnya menyebar ke segala arah. Contohnya, saat kamu melempar sabun atau rambatnya, gelombang berbeda yaitu gelombang transversal seperti gelombang pada tali atau cahaya, di mana arah menyebar juga lurus terhadap arah rambat. Dan yang kedua ada gelombang horizontal seperti bunyi, di mana arah menyebar sedikit ke arah rambat. Jenis gelombang berdasarkan modelnya dibagi pada dua, yaitu gelombang mekanik yang membentuk energi dan gelombang elektromagnetik yang tidak membentuk merambat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang yang pertama yaitu pemantulan atau refleksi. Pemantulan terjadi ketika suatu gelombang suatu gelombang sedang bekerja di luar udara. Misalnya saat kamu berkeliling di tengah hutan, lalu suara kamu mengelilingi bersama dalam gelombang cahaya, pemantulan menjadi lebih cermin, karena kamu bisa melihat bayangan background di sana. Jadi, baik bunyi maupun cahaya sama-sama bisa ditampilkan, hanya medianya saja yang berbeda. Sifat yang kedua yaitu biasa atau refleksi. Biasa terjadi saat gelombang melewati dua medium yang berbeda kepadatannya, sehingga arah rambatnya berubah. Misalnya, sedotan di dalam gelas air terlihat bengkok, padahal sebenarnya itu lurus. Itu karena cahaya dari sedotan dibiaskan saat melewati air dan udara. Bunyi juga bisa dibiaskan, contohnya di malam hari, udara lebih dingin di permukaan tanah sehingga bunyi bisa dibiaskan ke bawah dan terdengar lebih jelas. Sifat yang ketiga yaitu ada difraksi. Difraksi adalah kemampuan gelombang untuk membelok atau menyebar saat melewati celah sempit. Coba perhatikan, kalau kamu berdiri di belakang tembok tapi masih bisa mendengar suara temanmu di seberang, itu karena gelombang bunyi mengalami difraksi. Gelombang cahaya juga bisa mengalami difraksi, tapi efeknya lebih sulit dilihat karena panjang gelombangnya sangat kecil. Sifat keempat adalah interferensi. Interferensi terjadi ketika dua gelombang bertemu di suatu titik. Kalau dua gelombang saling memperkuat, itu disebut interferensi konstruktif. Hasilnya suara jadi lebih keras atau cahaya jadi lebih terang. Tapi kalau dua gelombang saling melemahkan, itu disebut dengan interferensi destruktif. Hasilnya suara jadi lebih pelan atau cahaya tampak lebih redup. Fenomena ini sering dimanfaatkan di teknologi peredaman suara atau efek cahaya tipis di gelembung sabun. Yang kelima ada polarisasi. Nah, yang terakhir ini itu hanya terjadi pada gelombang transversal seperti gelombang cahaya. Artinya, cahaya bisa dibuat bergetar hanya pada satu arah saja. Contohnya pada kacamata polarizer. Kacamata ini bisa mengurangi silau dengan menyaring sebagian arah getaran cahaya. Jadi, penglihatan kita lebih nyaman.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu termasuk gelombang longitudinal dan mekanik. Artinya bunyi hanya bisa merambat jika ada medium seperti udara, air, atau benda padat. Di ruangan hampa, suara tidak bisa terdengar karena tidak ada partikel untuk merambatkan getaran. Bunyi memiliki beberapa sifat. Yang pertama dapat dipantulkan, contohnya pada gema di dalam goa. Yang kedua dapat dibiaskan, misalnya ketika suara terdengar berbeda di udara panas. Yang ketiga, dapat diinterferensikan ketika dua sumber bunyi bertemu. Dan terakhir dapat diserap seperti ruang bioskop yang dibuat kedap suara agar tidak bergema. Faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi yaitu ada 3. Yang pertama, jenis medium. Bunyi merambat paling cepat di benda padat. Yang kedua ada suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin cepat bunyi merambatnya. Dan yang ketiga ada kerapatan medium, karena partikel ini lebih rapat mempercepat getaran energi. Berbeda dengan bunyi, gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik dan transversal. Cahaya tidak memerlukan medium sehingga bisa merambat di ruang hampa seperti dari matahari ke bumi. Cahaya memiliki sifat yang menarik. Yang pertama, dapat merambat lurus, itulah sebabnya bayangan terbentuk. Yang kedua, dapat dipantulkan, contohnya pada cermin. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan seperti sedotan yang terlihat bengkok. Dan yang terakhir dapat mengalami interferensi dan difraksi seperti warna minyak dan permukaan air. Dan juga dapat mengalami polarisasi yang digunakan pada kacamata untuk mengurangi silau. Cahaya putih sebenarnya terdiri atas berbagai warna. Saat cahaya melewati prisma, ia terurai menjadi spektrum warna, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Fenomena ini juga bisa kamu temui saat melihat pelangi yang muncul di langit setelah hujan. Sekarang kita bahas mengenai apa sih perbedaan antara gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Walaupun keduanya sama-sama membawa energi, ternyata cara merambat mereka dan sifatnya sangat berbeda. Pertama, pada gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik, artinya bunyi membutuhkan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk merambat. Tanpa medium, bunyi tidak bisa sampai ke telinga kita. Sedangkan gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Itulah sebabnya sinar matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa di luar angkasa. Perbedaan yang kedua adalah dari arah getarannya. Bunyi termasuk gelombang longitudinal di mana arah getarannya sejajar dengan arah rambat. Bayangkan partikel udara yang saling mendorong dan merapat saat suara bergerak. Itulah cara bunyi berpindah energi. Sementara cahaya termasuk gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat. Karena itu, cahaya bisa mengalami polarisasi, tapi bunyi tidak. Perbedaan yang ketiga pada kecepatan rambatnya. Bunyi merambat cukup lambat, sekitar 340 meter per detik di udara, dan lebih cepat di medium padat seperti besi. Sedangkan cahaya super cepat. Cahaya merambat sekitar 300.000 km per detik, alias hampir sejuta kali lebih cepat dari bunyi. Itu sebabnya kita melihat kilat lebih dahulu, baru mendengar suara petir. Yang keempat, kemampuan merambatnya juga berbeda. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa karena tidak ada partikel yang bisa membawa getarannya. Tapi cahaya bisa menembus ruang hampa, bahkan bisa berjalan sangat jauh. Itulah kenapa kita bisa melihat bintang di langit malam. Perbedaan yang kelima ada pada interaksi dengan benda. Bunyi bisa dipantulkan oleh permukaan keras, itulah sebabnya bunyi muncul gema. Sedangkan cahaya selain dipantulkan juga dapat dibiaskan, diuraikan, atau diserap. Tergantung pada sifat permukaannya. Misalnya cermin memantulkan cahaya, air membiaskannya, dan pakaian hitam menyerapnya. Perbedaan yang keenam yaitu pada bentuk energi. Pada gelombang bunyi membawa energi mekanik yang bisa menggetarkan benda.
Misalnya, kaca bisa bergetar walaupun terkena suara keras. Sedangkan gelombang cahaya membawa energi elektromagnetik yang bisa memanaskan benda seperti sinar matahari yang membuat kulit terasa hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak teknologi yang memanfaatkan sifat gelombang pada bunyi. Terus contohnya seperti sonar kapal, alat USG, dan juga pengeras suara. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak teknologi yang memanfaatkan sifat gelombang pada bunyi. Terus contohnya seperti sonar. Contoh penerapan sehari-hari pada cahaya, contohnya yaitu cermin, lensa pada kacamata, dan juga laser. Semua teknologi ini adalah hasil pemanfaatan prinsip sains yang kita pelajari hari ini. Contoh penerapan sehari-hari pada cahaya, contohnya yaitu cermin, lensa pada kacamata, dan juga laser. Semua teknologi ini adalah hasil pemanfaatan prinsip sains yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, gelombang adalah getaran yang merambat membawa energi. Gelombang bunyi bersifat mekanik dan memerlukan medium, sedangkan gelombang cahaya bersifat elektromagnetik dan dapat merambat tanpa medium. Keduanya sama-sama penting untuk kehidupan manusia, dari mendengar musik hingga melihat dunia. Setelah mendengarkan video penjelasan tadi, sekarang ayo berlatih. Ini adalah soalnya dan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.